Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sesungguhnya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik pujian, karena Allah telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita. Andaikan Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, laula an hadanallah wa ma kunna linahtadi, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Na'udzubillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita bersaksi, kita bersumpah, kita berjanji bahwasanya tidak ada sembahan yang layak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersumpah, berjanji, menyatakan dengan kesungguhan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin, teladan, panutan kita semuanya. Sehingga besar harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sayang, yang maha kasih, mencatatkan nama kita ke dalam barisan panjang penuh berkah bersama nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada akhuna, saudara kami Muhammad Catur, yang telah mengantarkan dengan tilawah Al-Quran surat Thaha. Mudah-mudahan jadi renungan bahwa hari ini kita benar-benar bahagia, bersyukur, penuh harap, sekaligus ada kekhawatiran. Dua hal yang memang harus ada dalam setiap jiwa seorang beriman: rasa optimis, rasa harap, karena Allah maha pemberi kasih, memberi sayang, maha pengampun. Sementara kekhawatiran pun menggelayut dalam diri kita, karena kita sadar betapapun kita makhluk yang lemah, terlalu banyak dosa salah kita. Masya Allah, hari ini adalah hari terakhir di tahun 1441 Hijriah. Insya Allah hari ini hari terakhir di bulan mulia Dzulhijjah. Dan boleh jadi ini yang dipahami oleh para sahabat, oleh para ulama. Setiap kali mereka, orang-orang saleh, orang-orang terbaik itu melakukan kebaikan, maka mereka yakin boleh jadi ini adalah kesempatan terakhir. Belum tentu, karena belum tentu bisa jumpa dengan kebaikan di kesempatan berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Satu pun jiwa tidak tahu apa yang akan ia perbuat esok hari. Satu pun tidak ada yang tahu. Jangankan kita yang begitu banyak salah dan dosa, yang begitu banyak kabut yang menutup mata hati kita, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat tidak menyertakan kalimat insyaallah ketika menjanjikan akan menjawab pertanyaan seorang Yahudi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh tadabbur ulang surat Al-Kahfi tentang kisah tadi. Maka
mereka orang-orang terbaik mencontoh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada keyakinan bahwa besok bisa mengerjakan kebaikan lagi kecuali dengan kalimat insya Allah. Apa akibatnya? Mereka, orang-orang baik itu akan selalu bersungguh-sungguh ketika mendapat kesempatan dari Allah untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, karena tidak bisa berulang lagi kesempatan di waktu yang akan datang. Tidak tahu kita. Demikian pula wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka siapapun juga tidak akan tahu di bumi mana Allah akan mewafatkan ia. Sungguh inilah yang terus-menerus menjadi kekhawatiran dan harapan besar kita. Semoga Allah menjaga kita, senantiasa menjaga kita untuk terus melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Para pemirsa, saudara-saudaraku, jamaah rumah Quran yang senantiasa mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa dahsyat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan gambaran tentang api neraka, na'udzubillah. Mari kita dengarkan bagaimana Allah mengingatkan kita dengan teguran yang sangat keras di surat Ali Imran ayat 86 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk? Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang memilih kekafiran, memilih jalan sesat setelah keimanan, serta mereka mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Karena Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, tahu tapi tidak mau tahu. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natallah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka lah orang-orang yang mendapat balasan, yaitu berupa laknat dari Allah, seluruh malaikat, bahkan manusia seluruhnya, karena kejahatan mereka, karena ingkarnya mereka ketika di dunia. Ya Allah, khalidina fiha, kekal mereka di dalam siksaan laknat itu. La yukhaffafu anhumul azab, la yukhaffafu lahumul azab, la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Allah melanjutkan, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul azab, enggak ada keringanan sedikit pun azab kepada mereka. Bahkan walahum yunzarun, maaf, tanpa istirahat, tanpa jeda. Masya Allah, la quwwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah tanda sayang Allah kepada kita ketika Allah melanjutkan, illal ladzina tabu
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Kecuali mereka yang setelah melakukan kejahatan kemudian mau kembali kepada Allah dan mereka melakukan kebaikan-kebaikan, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Sayang. Harapan kepada Allah tidak boleh putus, tidak boleh sirna. Harapan, ampunan, kasih sayang kepada Allah itu menjadi bagian dari keimanan kita. Maka hari ini, hari terakhir di tahun ini, pantaslah kita melakukan muhasabah, introspeksi. Dan salah satu yang bisa menyentuh hati kita adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sungguh ketika mereka diberikan kesempatan beriman tapi justru mereka memilih kekufuran, bahkan bertambah-tambah kekufuran, maka Allah tidak akan pernah menerima taubat mereka. Mereka lah orang-orang yang memilih jalan sesat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, kemudian mereka dimatikan oleh Allah dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah, maka sekalipun tidak akan diterima tebusan apapun. Bahkan Allah menyebutkan, jika tebusannya itu mil'ul ardi dhahaban walaw iftada bih, bahkan tebusannya itu sepenuh bumi. Apa yang dipenuhi bumi untuk tebusan mereka? Emas, logam mulia, sepenuh bumi tidak akan pernah bisa menebus agar mereka ditangguhkan siksanya. Tidak bisa. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak ada satupun penolong bagi mereka. Ya Allah, semoga Allah benar-benar menjaga kita dari ini. Karena ya Allah, betapa ngeri ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit saja membuka, ya, karena kondisi surga, demikian pula neraka, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita samakan dengan kondisi di dunia. Allah hanya membuka sedikit. Dan ini yang akan kita coba lihat dari ayat-ayat Allah. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nabtishul batshatal kubra. Yauma nabtishul batshatal kubra. Inna muntaqimun. Yauma, pada hari, ingatlah pada hari ketika nabtishul batshatal kubra. Ya Allah, Allah menghantamkan, Allah memukulkan dengan pukulan, dengan hantaman yang kubra, yang sangat keras. Ya Allah, yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Pasti, kata Allah, Allah akan memberikan balasan. Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hanya membuka sedikit tentang apa kondisi yang nanti dialami oleh orang-orang yang kufur kepada Allah, yang dengan sedikit itu mudah-mudahan terketuklah hati kita,
terhenyaklah kesadaran kita. Sudah tidak ada lagi masa untuk melalaikan waktu yang Allah berikan. Inilah kesempatan terbaik saat Allah menghidupkan kita. Ingatlah perkataan lembut seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, mengatakan, kemarin adalah hisab kita, sudah tercatat. Sementara besok baru angan-angan kita, harapan kita, mimpi kita, cita-cita kita. Hari inilah karunia Allah kepada kita. Sungguh orang-orang yang cerdas adalah mereka yang mampu mengelola jiwanya, mengelola dirinya, dan benar-benar mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Para jamaah, para pemirsa kajian Rumah Quran yang semoga Allah mengampuni kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka bagi kita gambaran tentang dahsyatnya, ngerinya api neraka. Yang pertama adalah pintu-pintu neraka. Allahu Akbar. Para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surat Az-Zumar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala wa rabbina qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masya Allah. Ya Allah, Allah hanya mencuplik sedikit gambaran betapa dahsyatnya hari itu. Selepas mahsyar yang puluhan ribu tahun, begitu catatan Al-Ghazali dalam Al-Ihya, 50.000 tahun. Itu pun kalau dikonversi dengan tahun di dunia berarti berkali-kalinya. Masya Allah. Kemudian wasiqa, Allah giring, Allah arahkan, Allah berikan hardikan yang begitu keras kepada orang-orang kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, bergelombang-gelombang manusia yang ingkar digiring ke jahannam. Masya Allah. Hingga kemudian sampailah ke depan pintu jahannam. Dibuka pintu itu dan sang penjaga kemudian bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum, wahai manusia, belumkah datang kepada kalian Rasul utusan Allah, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang mereka senantiasa membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Masa kalian gak pernah dengar
peringatan dari mereka para rasul yang mengingatkan kalian tentang pertemuan hari ini. Ya Allah, apa jawab mereka? Kami tahu, kami dengar, tapi Allah sudah menetapkan kami, sudah memutuskan kami, dan kami memilih jalan sesat itu. Telah berlakulah ketetapan Allah. Haqqat kalimatul azab. Berlakulah ketetapan Allah, benarlah ketetapan Allah. Wa qauluka haqq, dan ucapan Allah, ketetapan Allah pasti benar. Maka hari ini Allah berseru kepada mereka, qila, dikatakan dengan teriakan kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah. Nanti kita baca riwayat bagaimana pintu-pintu neraka itu Allah ciptakan. Ya Allah, berombong-rombongan mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, ya Allah. Kekal mereka di dalamnya. Bahkan Allah menyebutnya, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Inilah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya, yang menyangka dirinya seperti Tuhan, bahwa takabur adalah selendang Allah, kemudian mereka mengambil. Masya Allah, seolah tidak ada aturan Allah, seolah tidak ada aturan Tuhan, sewenang-wenang, tanpa aturan, nggak ngerti halal haram, dosa ditabrak, diulang-ulang. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang pertama, pintu-pintu neraka. Teman-teman, para jamaah, para pemirsa yang saya cintai karena Allah, Allah menggambarkan di surat Al-Hijr ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Dan sungguh, begitu firman Allah, benar-benar Jahannam, neraka Jahannam adalah tempat la mau'iduhum, yang telah Allah janjikan, yang Allah telah sediakan menjadi tempat kembali ajma'in, manusia dan jin yang ingkar, iblis dalam hal ini, dan manusia yang mengingkari Allah dan Rasulnya, yang mengingkari Al-Quran. Kemudian Allah melanjutkan, laha sab'atu abwab. Jahannam itu memiliki 7 pintu. La hawla wa la quwwata illa billah. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu akan dimasuki sesuai dengan dosa dan perbuatan mereka. Ya Allah, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 7 pintu, dan tiap-tiap pintu maqsum, sudah Allah kelompok-kelompokkan. Semoga Allah melindungi kita. Sahabat Ali bin Abi Thalib
karramallahu wajhah radhiyallahu anhu pernah mengabarkan kepada kita, sungguh pintu-pintu neraka bertingkat-tingkat. Ya Allah, kita tidak bisa membayangkan kalau kemudian setiap kita nanti melewati sirat ternyata tidak selesai, kemudian masuk begitu, tidak. Karena nanti ada kesempatan. Wasiqal ladzina kafaru. Ternyata wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Para penghuni neraka tidak kemudian selesai dilempar begitu, tidak, tapi digiring untuk memasuki pintu sesuai dengan amal mereka, sesuai dengan dosa-dosa mereka. Hubairah menceritakan dari Abu Maryam bahwa sahabat Ali karramallahu wajhah berkata, pintu neraka Jahannam ada 7, sebagian di atas sebagian yang lain. Semakin ke bawah semakin celaka, semakin dahsyat. Sementara pintu surga semakin ke atas semakin mulia. Pintu neraka yang pertama akan diisi dulu, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Ya Allah, menunggu di mahsyar saja begitu luar biasa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan melalui ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa penantian di mahsyar itu adalah azab. Ya Allah, sungguh sangat beruntung golongan manusia yang disebutkan Allah akan mendapatkan naungan di hari itu. Mudah-mudahan para pemirsa, jamaah semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang dilindungi Allah pada hari la dhilla illa dhilluh. Dan di antaranya adalah orang-orang yang hatinya tertambat dengan masjid, dengan Al-Quran, dengan Allah. Masya Allah. Sahabat mulia Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, pintu neraka itu bertingkat-tingkat. Sementara Ibnu Jurayj berpendapat pintu yang disebut adalah tingkatan-tingkatan neraka. Tingkat yang paling bawah adalah Jahannam, berikutnya Ladha, berikutnya Hutamah, berikutnya Sa'ir, berikutnya Saqar, berikutnya Jahim, kemudian Hawiyah. Wallahu a'lam. Qatadah pernah meriwayatkan Jahannam itu punya 7 pintu. Tiap pintu yang Allah telah tetapkan untuk golongan yang berdosa itu, Allah tetapkan sesuai dengan amal-amal kejahatan mereka. Sungguh ya Allah, kita berlindung kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah terus membimbing kita, menjaga kita dari keburukan yang akan menggiring kita, na'udzubillahi min dzalik, ke neraka Jahannam. Sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putra khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, li jahannam 7 abwab, babun minha liman salla as-sayf ala ummati, atau qala ala ummati Muhammad. Jahannam itu punya 7 pintu. Di antaranya pintu itu diperuntukkan bagi orang yang menghunus pedang kepada umatku. Di antara pintu itu disediakan Allah bagi orang yang memusuhi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghunuskan pedangnya, yang mengarahkan moncong senjatanya,
yang membunuh, yang membantai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Hatim rahimahullah mendengar dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa ketika Allah berfirman, likulli babin minhum juz'un maqsum, setiap pintu telah Allah tetapkan bagi mereka yang melewatinya. Kemudian berkata bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di antara penghuni neraka ada yang disentuh api neraka hingga kedua betisnya, ya Allah. Ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai tulang selangkangannya. Tempat mereka sesuai dengan amalan mereka. Likulli babin minhum juz'un maqsum, begitulah bahwa setiap pintu ditempati orang-orang sesuai dengan dosa-dosa mereka, ya Allah. Sangat jelas, saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh kita berbahagia, bersyukur, mudah-mudahan Allah menerima iman Islam kita, amal baik kita, walaupun masih banyak kekurangan kita, ya Allah. Kita berlindung, ya Allah, jangan sampai keluarga kita, saudara-saudara kita, termasuk orang-orang yang dilemparkan Allah ke neraka, naudzubillah. Pengikut iblislah yang disebutkan Allah berulang-ulang bahwa Jahannam terdiri atas 7 pintu dan itu untuk mereka. Itu pasti pengikut iblis bagi mereka. Allah mengumpulkan dalam neraka Jahannam dengan siksa yang sangat beragam melalui pintu masuk yang berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan, dosa selama di dunia, ya Allah. Penyembah berhala, peminum khamr, memakan riba, pemain judi, pelaku kejahatan, memerangi Allah, Rasulnya, menghunus pedang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakiti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membunuh, mencelakakan, merencanakan kejahatan, ya Allah. Hanya Allah yang tahu. Kita memohonkan ampunan bagi seluruh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menegur kita semuanya. Janganlah kita ketika membaca tentang neraka kemudian membayangkan untuk orang lain. Bukan. Jangankan kita, Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap kali membaca ayat-ayat ini beliau menghentikan, kemudian bergemuruhlah suara dari dalam dadanya. Sahabat Umar pernah mengatakan, aku mendengar seperti air mendidih dalam periuk. Betapa terguncangnya jiwa Rasul ketika membaca ayat-ayat ini. Akankah kita tenang saja, ya Allah? Atau memang karena kejahilan kita gak ngerti ayat apa yang kita baca? Atau karena kerasnya hati ini, ya Allah? Para jamaah, para pemirsa, silakan dibuka surat Maryam ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum awla biha siliya. Sungguh kami Allah yang lebih tahu siapa yang seharusnya dilemparkan ke dalam neraka. Ayat berikutnya, wa in minkum illa wariduha
kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada satupun manusia di antara kita, termasuk diri kita ya Allah, kecuali pasti mendatangi neraka itu. Hal ini adalah hatman maqdiya, ketentuan yang telah Allah tetapkan. Para mufassir berkata, semua manusia pasti harus melewati sirat. Ini yang berarti mendatangi Jahannam. Setiap kita, setiap manusia. Allahu Akbar. Maka ikhwatal iman, saudara-saudara yang beriman, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ketahuilah, setiap pemilik dosa ya Allah, betapa banyak dosa kita akan dikumpulkan dalam neraka Jahannam, dan mereka digiring berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Allahu Akbar. Kemudian mereka satu dengan yang lain saling mencaci, saling melaknat satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Kira-kira sebagaimana kalau orang-orang yang sedang berbuat onar kemudian ditangkap oleh penegak disiplin, penegak ke hukum, kemudian mereka dimasukkan ke dalam jeruji penjara. Sesampai di dalamnya, yang terjadi adalah cekcok di antara mereka, saling menyalahkan, hingga Allah menggambarkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum bi ba'din adu. Teman-teman akrab ketika di dunia, hari itu satu dengan yang lain saling mencaci, saling memaki, saling menyalahkan. Ya Allah, karena sesungguhnya penyesalan yang sangat, Allahu Akbar. Sementara kehidupan dunia sudah berakhir dan akhirat bukan tempat beramal. Kesempatan beramal di dunia tapi mereka lalaikan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali Allah berfirman kepada penghuni Jahannam, masuklah segolongan umat dari kalangan jin dan manusia ke dalam Jahannam. Setiap kali segolongan umat masuk, maka mereka melaknat teman-temannya yang lain. Gara-gara kamu saling menyalahkan. Idza daraku fiha jami'a, hingga kemudian setelah semuanya masuk, maka masih belum selesai juga. Qalat ukhrahum liulahum, orang-orang yang datang belakangan menyalahkan orang-orang yang telah datang duluan, seraya mereka berkata, Rabbana haula'i adalluna, ya Allah, mereka membuat kami sesat. Fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar, ya Allah, pantaslah mereka mendapat azab berlipat-lipat dari kami. Maka Allah menyebutkan, qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah berfirman, bahkan setiap kalian akan mendapatkan azab sesuai dengan dosa, dan kalian memasuki pintu-pintu sesuai dengan dosa-dosa kalian. Masya Allah. Seorang ulama, Allah yarhamhu,
Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Al-Azhar. Saya sangat terkesan. Ini ulama khalaf, tapi betapa mulia Allah memberikan ilmu kepada beliau dengan salah satu tandanya, mudah-mudahan Allah menerima beliau dan menempatkan dalam posisi orang-orang yang saleh. Bahkan beliau sebagaimana orang-orang saleh mengetahui kapan waktunya, bukan hari apa, bukan, tapi benar-benar mempersiapkan, sampai mengatakan kepada anaknya, tolong siapkan kendaraan, abah mau pergi ke tempat ini. Dan selama berhari-hari beliau tidak makan, tidak minum kecuali sedikit. Benar-benar perutnya kosong, bersih, dan dalam keadaan wudu. Beliau minta untuk disiapkan mobil, kendaraan menuju ke sebuah tempat, dan meninggal. Allahu Akbar. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah mengatakan dalam tafsirnya, yang pertama, pintu-pintu neraka itu yang pertama adalah Jahannam. Ini persis dikutip dari riwayat Ibnu Juraij, wallahu a'lam. Jahannam ini membuat semua penghuninya masam, laki-laki, perempuan, wajah mereka cemberut, wajah mereka kesakitan. Ya Allah, api membakar daging-daging mereka. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Pintu kedua dalam riwayat Ibnu Juraij diteruskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, disebutkan pintu Ladha, wallahu a'lam. Ketika Al-Quran menyebutkan kalla innaha ladha, sekali-kali tidak, sungguh neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, ya Allah, nazza'ah, dicerabut kulit kepala mereka. La haula wala quwwata illa billah. Beliau berkata, pintu Ladha ini dimasuki oleh orang-orang yang memakan kedua tangan dan kaki mereka, yang memanggil orang yang membelakangi tauhid, dan mereka yang berpaling dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu berikutnya dituliskan oleh Ibnu Juraij adalah pintu Saqar. Allahu Akbar. Pintu demikian ini karena ia membakar daging tanpa membakar tulangnya, wallahu a'lam. Dan Allah menyebutkan dialog antara penghuni neraka Saqar ini. Ketika disebutkan wa ma adraka ma saqar, apa yang kita namakan Saqar? Kenapa engkau masuk Saqar? Lam naku minal musallin. Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang neraka Saqar ini. Pintu keempat disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengutip riwayat Ibnu Juraij adalah pintu Hutamah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka mal hutamah. Begitu firman Allah dalam surat Al-Humazah. Narullahil muqadah. Masya Allah. Apinya itu, api hutamah itu membakar sampai afidah, menembus ke
dada mereka, ke hati mereka. La haula wala quwwata illa billah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ditutup semuanya itu, bisa para jamaah rasakan, dibakar dalam keadaan tertutup, tak ada celah, tak ada tempat keluar. Betapa panasnya semakin kuat. Allahu Akbar. Selanjutnya beliau mengatakan, pintu berikutnya adalah jahim. Ya Allah, Allah menyebutnya karena dahsyatnya api yang bergejolak. Satu bara api bahkan disebutkan dalam riwayat itu lebih besar daripada dunia. Satu bara api. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah. Masya Allah. Dan ini diantara doa yang dipanjatkan malaikat untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang bertaubat. Waqihim adzabal jahim. Lengkapnya di surat Ghafir ayat 7-9. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa para malaikat yang mereka panjatkan kepada Allah bagi orang-orang beriman. Padahal kita yakin di antara keutamaan majlis ilmu adalah ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan haffathumul malaikah, dan malaikat mengerumuni, menaungi, membentangkan sayapnya. Sementara malaikat ketika bersama orang beriman, mereka memohon kepada Allah, berdoa dan mengaminkan doa mereka, orang-orang beriman. Surat Ghafir ayat ke-7-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini yang pertama. Malaikat yang mengusung arash, malaikat yang bertawaf mengelilingi arash, malaikat-malaikat yang lain senantiasa memuji Allah, menyucikan Allah, bertasbih, bertahmid atas keagungan Allah, seraya mereka memohonkan ampun, yastaghfirun lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di majlis sore hari ini insyaallah. Amin. Yang berikutnya, Rabbana, malaikat mulai berdoa, wa Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Duhai Allah, betapapun Engkau maha tahu, maha luas ilmu dan kasih sayangmu kepada orang-orang beriman. Kalau malaikat tidak memerlukan itu, karena malaikat makhluk yang tanpa keinginan. Wallahu a'lam. Tidak dihisab. Malaikat tugasnya beribadah dari dulu. Tidak ada keinginan untuk melakukan. Maka malaikat mendoakan kita orang-orang beriman. Karena sungguh Allah tahu tentang kekurangan, kelemahan, kehinaan diri kita. Malaikat memohon kepada Allah bagi orang-orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguh karena Engkau maha luas ilmu dan rahmatmu, kasih sayangmu, faghfir, ampuni ya Allah, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Masya Allah. Amin. Yang berikutnya,
waqihim adzabal jahim. Masya Allah. Kita didoakan para pemirsa, kita didoakan malaikat. Sungguh ya Allah, sungguh kita tidak akan melewatkan majlis ilmu karena malaikat mendoakan kita. Ya Allah, jaga mereka ya Allah, jaga jamaah peserta kajian rumah Quran ya Allah, jaga orang-orang beriman ya Allah dari neraka jahim. Masya Allah. Doa seterusnya silakan para jamaah baca sendiri, karena saya tadi ingin mengutip tentang perlindungan yang malaikat mohonkan untuk kita dari azab pintu jahim. Yang berikutnya, yang keenam, disebut pintu sa'ir. La haula wala quwata illa billah. Sejak awal, sa'ir itu artinya menyala. Sejak Allah ciptakan pertama sampai seterusnya tidak pernah padam api itu. Allahu Akbar. Di dalamnya ada ular yang sangat berbisa, kalajengking yang sangat berbisa, rantai, belenggu. La haula wala quwata illa billah. Adzabas sa'ir. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada sumur tanah yang sangat kasar. Hampir dikatakan oleh para ulama, tidak ada siksa yang lebih keras, lebih pedih daripada siksa di dalam sa'ir. Ketika pintu tanah kasar itu dibuka, para penghuni neraka berteriak ketakutan, ngeri sekali. Ya Allah. Dan pintu ketujuh, menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, disebut hawiyah. Siapapun yang jatuh ke dalamnya tidak akan bisa naik, tidak akan bisa keluar selama-lamanya. Allahu Akbar. Surat Al-Isra ayat ke-97 menggambarkan demikian. Setiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Setiap kali mau padam, ditambah lagi. Di dalamnya terdapat sumur debu yang jika dibuka darinya akan keluar api, yang mana mereka berteriak-teriak memohon kepada Allah agar api itu dimatikan, agar didatangkan kematian kepada mereka. Padahal kita tahu semua dalam bahasan yang lalu, tidak ada lagi kematian di akhirat, tidak ada lagi kebinasaan di akhirat. Jika mereka, mudah-mudahan kita termasuk, adalah ditakdirkan Allah dengan rahmatnya masuk ke dalam surga, maka selama-lamanya bersenang-senang, selama-lamanya. Dan setiap hari berganti kesenangannya, berubah, bertambah nikmatnya. Tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah jenuh, bersenang-senang. Dan sebaliknya, na'udzubillah, yang Allah lemparkan ke dalam neraka, maka selama-lamanya mereka terus-menerus didera dengan cambuk, dengan api, dengan gigitan ular dan seterusnya. Ya Allah, wal'iyadzu billah. La haula wala quwata illa billah. Adapun malaikat Zabaniyah, dalam riwayat disebutkan, malaikat Zabaniyah berdiri di atas kepala mereka dengan tangan membawa alat pemukul yang terbuat dari besi yang sangat keras, yang tidak pernah lunak dengan panasnya Jahannam. Jika seorang dari mereka dipukul dengan alat pemukul itu, sekali pukulan saja, suara pukulan itu terdengar menggelegar, terdengar oleh seluruh penduduk Jahannam, jin maupun manusia, sementara penduduk surga tidak mendengarnya. Ya Allah. Ketika orang kafir, musyrik, ahli maksiat, munafik telah melewati Jahannam, maka pintu itu ditutup selamanya. Tidak akan ada lagi kesempatan keluar. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah.
walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah 'alaihim narum muqsadah. Dan orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, membangkang kepada Al-Quran, membangkang kepada Allah, maka mereka adalah ashabul mash'amah, golongan kiri. 'Alaihim, kepada mereka ditimpakan azab narum muqsadah, api yang ditutup rapat. Bayangkan, ruangan di dunia saja ditutup rapat tanpa ada ventilasi, gak ada AC, pengapnya bukan main. Bagaimana kalau di dalamnya ada api? La haula wala quwata illa billah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, penulis tafsir Al-Munir, mengatakan, mengomentari surat Al-Balad tadi, yakni orang-orang yang mengingkari ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, qudrat Allah. Mereka adalah ashabus shimal, golongan kiri. Ashabul mash'amah, golongan kiri, tertutup rapat. Golongan kiri, golongan yang paling menyedihkan. Ya Allah, Allah menyebut golongan kiri setelah penyebutan golongan kanan agar menjadi pelajaran, agar menjadi pengingat kepada kita. Sungguh dunia hanya sesaat, sementara akhirat kekal selama-lamanya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, ini pintu neraka masih banyak kajiannya, Masya Allah. Sebetulnya tidak kuat ya kita membahas satu persatu. Allahu Akbar. Saya hanya membacakan, saya sudah seperti ini rasanya. Ya Allah. Kita dengarkan bagaimana Ibnu Katsir berkomentar tentang Al-Humazah. Al-Humazah, Al-Hammaz. Al-Hammaz itu adalah karena perkataan, Al-Lammaz karena perbuatan. Ini di surat apa? Hammaz, Manna', di surat Al-Qalam ya. Lammaz di surat Al-Qalam, atau di surat Al-Humazah sendiri ada ya, Humazatil Lumazah ya. Kalau di surat Al-Qalam itu hammazim masya'im bibani manna'in lil khairi mu'tadin athim ya. Humazah, Lumazah, Ibnu Abbas mengatakan mereka adalah orang-orang yang mencemooh orang-orang beriman, menghinakan orang-orang beriman. Ya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan Humazah adalah mengumpat di hadapan orang, Lumazah mengumpat di belakang orang. Qatadah mengatakan Humazah dengan lisan, Lumazah dengan matanya. Jadi mata juga bisa tampak kan, menghinakan orang beriman. Allah. Mujahid mengatakan Humazah itu kedua tangan dan kedua mata, Lumazah itu dengan ucapan. Al-Akhnas bin Asy-Syariq mengatakan bahwa Humazah, Lumazah ada secara umum kebencian, kedengkian yang dialamatkan kepada orang-orang beriman. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah pintu-pintu neraka. Disebutkan ada 7 pintu, dan ke-7 pintu itu diperuntukkan bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar sesuai dengan amal perbuatan mereka. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, wallahu a'lam. Ada riwayat ketika Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika Ramadan tiba, maka sebagai bentuk penghormatan kepada bulan
yang Al-Quran diturunkan di dalamnya, maka sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah, pintu-pintu surga dibuka. Allah menerima taubat dari siapapun yang beriman, yang mengerjakan amal baik pada hari-hari Ramadan itu. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqati abwabun nar, falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jika malam Ramadan tiba, maka syaitan, pembesar jin, dibelenggu. Suffidatis syayatin. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Ghulliqati abwabunna. Ditutup pintu neraka. Wa futtihat abwabul jannah. Dan pintu surga dibuka. Jadi benar-benar Ramadan, kebaikan dimudahkan, keburukan disempitkan. Para pelaku kejahatan, kemaksiatan benar-benar disempitkan Allah geraknya. Jadi sungguh sangat beruntung siapa yang jumpa Ramadan dan Allah mengampuninya. Dan sungguh sangat merugi. Ya Allah, berarti 3 bulan yang lalu Allah menjumpakan kita dengan Ramadan, tapi kemudian Allah tidak mengampuninya. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah. Terus bagaimana jarak antara satu pintu dengan yang lainnya? Abu Razin Al-Uqaili mengabarkan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, La'amru ilahik inna linnar sab'ata abwabin ma minhunna baban illa wa yasirur rakibu bainahuma 70 'ama. Ya Allah, para jamaah, para pemirsa, demi Allah, begitu Nabi mengawali kalimatnya, demi Allah Rabb kalian, sungguh neraka itu punya 7 pintu. Tidaklah jarak 2 pintu dari pintu-pintu neraka itu, melainkan seorang pengendara harus mengadakan perjalanan di antara keduanya selama 70 'ama, 70 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Betapa besar, betapa dahsyat neraka jahanam. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ingkar. Secara jumlah, ikhwas sekalian, secara jumlah, hari ini umat Islam hanya 1/7 dari penduduk seluruh dunia. Umat Islam tercatat. Wallahu a'lam bagaimana keimanan mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang beriman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jaraknya seperti itu, betapa besarnya, betapa luasnya, dan betapa, ya Allah, ngerinya. Andaikan 6/7 manusia hari ini kemudian digiring ke neraka jahanam. Ya Allah, bagaimana gejolak apinya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Ya Allah, mengingatkan untuk malam Jumat ya. InsyaAllah kita baca Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Allah berfirman, dan
katakan ya Rasulullah, kebenaran itu datang dari Allah saja, Rabb kalian. Siapa yang menghendaki beriman, silakan dia beriman. Siapa yang menghendaki kufur, silakan. Tidak ada larangan untuk menjadi kufur. Sungguh Allah kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolak apinya itu mengepung tubuh-tubuh mereka jika mereka meminta minum. Ya Allah, ikhwas sekalian, wa iyastaghitsu yughasu bima. Kalau mereka istighatsah, mengiba-iba, minum gitu, ya Allah, air itu. Astagfirullahaladzim. Saya pernah mendengar di TV, nonton itu, ketika konser itu, saking panasnya suasana, mereka teriak-teriak air itu. Kemudian disiramkan ke mereka air, baru diam. Apa yang terjadi di neraka? Allah menyebutkan, ketika mereka meminta minum, maka kalmuhli yashwil wujuh. Ya Allah, disiramkan kepada mereka cairan panas, logam cair panas yang melelehkan wajah mereka. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Bi'sa syarab, itulah seburuk-buruk minuman yang Allah berikan kepada mereka. Wasa'at murtafaqa. Ya Allah, gak ada lagi tempat yang paling buruk kecuali di situ. Sa'at murtafaqa. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita yang kita terus-menerus baca di akhir salat kita, ya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baru dua, ya, gambaran tentang pintu-pintunya dan gambaran tentang gejolaknya. Demikian dahsyat, demikian ngeri. Mudah-mudahan membangkitkan kesadaran agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buahnya adalah kita semakin taat kepadanya. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami mendengar seruan orang-orang yang menyeru kepada keimanan, ya Allah, agar kami beriman. Fa amanna, maka saksikan ya Allah, kami beriman kepadamu. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kalau ada kesalahan kami, tutupilah ya Allah, tutupilah ya Allah. Dan saatnya Engkau wafatkan kami, ya Allah. Tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang berbuat kebajikan, ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Duhai Allah, jangan sampai ya Allah kami dihinakan oleh-Mu pada hari kiamat. Berikan apa yang Engkau janjikan kepada Nabi-Mu, ya Allah. Atina ma wa'adtana ala rusulik. Apa yang Allah janjikan, kebaikan kepada Rasulullah, berilah kepada kami, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.